saudara sahabat Jateng kembali hadir ke depan Anda selama 30 menit ke depan bersama dengan saya Farida Amalia, dan kali ini sahabat Jateng spesial. Spesial kita kehadiran tamu istimewa, beliau adalah Bapak Bupati Wonosobo. Jauh-jauh dari Wonosobo ke sini, spesial nih. Ini mau kita kulas lagi terkait dengan pesona wisata negeri di atas awan yang mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita berbincang dengan beliau. Apa kabar nih Pak Afif? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini fresh nih ya, padahal dari sana ke sini. Ya, tuntutan sebagai kepala daerah harus selalu fresh. Fresh, iya. Dan ini yang buat kita jadi, wah ini semangatnya luar biasa nih Pak Afif nih. Apalagi kita bahas terkait dengan pesona wisata. Ini kalau Wonosobo ini kan nggak ada habisnya kalau diceritakan terkait dengan wisatanya ya, ya Pak. Cerita pariwisata pasti menarik ya. Menarik, itu nggak ada ngantuknya ya Pak ya. Nah, misalnya hari ini ya banyak orang cari tempat wisata, tempat healingnya, nyari wisata di mana itu ya. Apalagi sekarang ya, orang banyak kalau di desa wisatanya kemana? Wisata belanja ke kota. Kalau kemudian yang kota cari wisata alam, healing. itu bikin paket indah, itu kan. Itu yang jadi tukerannya gitu ya Pak ya. Tapi kalau jadi di kampung yang rame, di kotanya juga rame. Rame dua-duanya. Iya, karena yang di ke daerah ke kota, yang di kota daerah. Saling mengisi. Tapi yang paling instagramable kalau anak-anak Gen Z bilangnya gitu tuh, Wonosobo dengan pesonanya ini, keindahan alamnya emang luar biasa sekali ya Pak ya. Ini secara globalnya ini apa nih Pak Afif yang di Wonosobo ini pesonanya? Ya, saya sangat bersyukur ya menjadi kepala daerah, hidup di Wonosobo, yang lahir di Wonosobo, besar di Wonosobo, dan sekarang diamanati oleh masyarakat, di mana Wonosobo ini dianugerahi alam yang begitu luar biasa. Indah. Ya. Ada yang bilang kayak negeri kayangan gitu Wonosobo, kan? Ya, banyak orang membikin enak teman di Wonosobo ya. Ya memang enak lah. Ya, jadi alam yang begitu indah. Bahkan sejak saya lahir ya, sejak saya lahir pun sudah boleh dikatakan terkenal Wonosobo dengan keindahan alamnya ini ya Pak ya. Alamnya. Salah satu yang paling terkenal ini kan Dieng ini. Nah, ya ini kalau Dieng kan sama, ketika orang luar negeri tanya lebih tahu mana antara Indonesia dan Bali. Nah, saya tanya pasti Bali. Sama ketika kami bertanya kepada para wisatawan, bahkan pernah kita kumpul juga, mengumpulkan para tour ke travel ya, Jawa, Bali, ada juga dari Jawa Barat, dari DKI, dan kumpul ada 300 orang lebih. Kalau saya tanya, lebih tahu mana Wonosobo dan Dieng? Coba ngacung, yang tahu Wonosobonya. Kok itu kan cuma beberapa orang, tapi mayoritas ya Dieng dulu. Dieng dulu, iya. Sama kan? Dari orang dari luar negeri, wisatawan dari luar negeri lebih tahu, lebih mengenal Bali daripada Indonesia. Dan banyak orang lebih mengenal Dieng daripada Wonosobo. Nah, jadi Dieng dulu yang lebih terkenal. Iya, itu karena potensi wisatanya yang luar biasa, dan itu memang benar-benar dikelola secara maksimal oleh pihak pemerintah ya, daerah. Karena satu Dieng kita punya beberapa tempat wisata sejarah ya. Ibaratnya sekarang kalau bahasa Jawanya ketok tular. Iya. Jadi lebih cepet ya. Iya, biasanya kayak gitu Pak. Ini promosinya kalau zaman dulu gitu ya Pak, karena zaman dulu kan belum ada medsos. Kalau sekarang ini medsosnya udah mulai gencar, jadi potensi wisatanya ini luar biasa sekali. Apalagi kalau kita lihat di Dieng ini kan juga banyak penginapan yang menyajikan pemandangan-pemandangan yang ibaratnya nih kayak setengah di atas awan, setengah di ini ya Pak ya. Ya sekarang aja, kalau dulu kan nggak ada lah ya. Dulu alamiah banget. Di situ ada Candi Dieng, Candi Arjuna dan lain-lain. Ada Kawah Sikidang. Itu kan belum tersentuh dengan intervensi pemerintah lah. Ini kan alamiah. Kawah Sikidang seperti itu. Kemudian ada Telaga Warna juga seperti itu. Candinya juga ini tinggalan zaman dulu, juga belum terawat, tapi ini sudah menjadi magnet
Wisatawan Magnet tuh orang kalau ke datang sana. ke Borobudur, lihat Candi Borobudur, kemudian datang ke Dieng. Ya. Jadi seiring berjalannya waktu kan, seiring berjalan waktu, ada tuntutan pasti. Iya. Orang datang ke tempat wisata, ada penginapan. Nah, terkait dengan Dieng ini kalau di media sosial ini kan rame nih, ada 5 Dieng katanya gitu. Itu yang apa aja sih Pak maksudnya? Sebenarnya kan kami ingin agar orang datang ke Dieng itu nggak bosen. Memanjakan wisatawan nih. Ya, berarti harus ada cerita. Saya tidak ingin cerita orang yang datang ke Wonosobo itu putus hanya setengah hari, selesai hanya 1 hari. Oke. Saya ingin ada sebuah cerita yang terus ada dan terus ada. Sehingga apa? Kami ingin para wisatawan tidak hanya datang ke Dieng. Kalau datang ke Dieng, habis itu geser ke Borobudur, geser ke Jogja, ke Semarang dan lain sebagainya. Keliling-keliling. Nah, saya ingin agar para wisatawan yang datang ke Dieng itu hari ini sehari, kemudian besok datang lagi. Ada apa lagi ya? Ya kan? Datang lagi, ada apa lagi ya? Ada yang Jadi membuat kita terus penasaran gitu ya, Pak ya? melakukan inovasi-inovasi berbagai macam terobosan. Nah, tapi tetap pakai Dieng. Kenapa tadi saya sampaikan Dieng? Ya karena orang Lebih pakai Dieng. terkenal. Ya, alhamdulillah kita collab dengan beberapa teman-teman. Nah, yuk kita mulai kembangkan. Tidak hanya Dieng yang kita urusi saja. Walaupun ngurusi Dieng sampai hari ini belum selesai. Karena kita terus melakukan inovasi, kita terus melakukan intervensi dari banyak kebijakan. Akhirnya muncullah. Nah, terus kita inventarisasi di periode pertama saya ini. Apa saja kita Permasalahannya punya ya, Pak, ini Taman Kalianget. Nah. Taman Kalianget itu, Taman Rekreasi Kalianget itu yang lebih banyak menyajikan air hangat. Namanya juga Kalianget ya, Pak ya? Iya. Nah, air hangat Taman Kalianget. Itu air hangat, ya air dingin. Di situ adalah venue-nya, gornya, cikal bakal tempat pusat olahraga Wonosobo di situ. Oh, di Kalianget itu, ya, Pak. dulu ada lapangan tenisnya di situ, lapangan bolanya di situ, kemudian kolam air mandi yang untuk perlombaan juga Ada di di situ. situ. Sekarang dikembangkan dengan ada Taman Arboretum yang menyajikan banyak varian-varian pohon langka di dunia lah. Nah. Ada semua di situ ya. Iya benar. Kalianget. Terus apakah cukup Kalianget? Masih kurang. Kita punya alhamdulillah di Wonosobo itu ada Waduk Wadas Lintang. Nah, Waduk Wadas Lintang itu bangunan zaman Mbah Harto dulu. Itu banyak warga masyarakat kami yang harus pindah tempat ke Kalimantan menjadi transmigran. Untuk menjadi waduk Karena itu. wilayahnya beberapa desa harus dikorbankan untuk Waduk Wadas Lintang. Saat air pasang biasa, ya, biasa saja. Karena saat air pasang yang dilihat kan nelayan. Pemandangannya Nelayan pakai Cari ikan, cari ikan. Dan di sana juga ada dulu kerjasama aquafarm untuk pembesaran ikan nila. Ya. Kemudian kami juga ada wisata produk ini hasil binaan dari Pok Darwis. Apa itu Pak? Pok Darwis UMKM? Dieng. Yaitu kita punya Gunung Lanang. Gunung Lanang. Gunung Lanang di Margolangu. Ya, dulu studinya ada anak-anak dari perguruan tinggi, salah satunya UGM. Ya, kemudian kok menemukan ini gunung kopinya bagus banget ya. Nah. Kalau naik nggak begitu tinggi. Nah, Nggak. itu dia Pak. Gunungnya bagus banget karena Gunung Lanang. Ini kita akan bahas usai jeda pariwara berikut ini.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng spesial bersama dengan Bapak Bupati Wonosobo. Pak Afif, ini tadi terkait dengan Gunung Lanang ini ya. Jadi ada tadi yang Kali Adem, kemudian Kali Anget ya, bukan Kali Adem ya. Kali Anget, kemudian tadi ada Wadas Selintang dan Gunung Lanang di ini Desa ya. Mergolangu, Kecamatan Kalibawang. Masih ada 2 lagi ya. Apa nih yang 2 lagi nih? Yang satu adalah Telaga Menjer. Oke, itu yang terkenal juga tuh. Belum datang ke sana, next time lah nanti sama Pak Afif bareng-bareng. Ada sebuah telaga. Saya nggak tahu cerita sebenarnya dulu. Apakah itu dulu bentakan dari dulu? Ada cerita ini dari hentakan dari Gunung Pakuwojo, kemudian muncul genangan air kayak telaga kecil, kemudian hingga melebar, tapi nggak tahu sejarahnya. Tapi di saat saya kecil sudah sebegitu besar telaga Menjer itu. Nah, hari ini sudah dikelilingi tempat penginapan. Ruang buku itu banyak dan memang menarik sekali. View-nya bagus sekali. Kalau tadi Instagramable itu anak-anak sekarang itu tempat selfie. Iya, bagus sekali. Iya, itu betul, Pak. Sekarang kan banyak YouTuber yang memang sukanya ke tempat-tempat wisata seperti itu. Bahkan sekarang ada para layang. Wah, jadi, keren itu, Pak. Kerjasama pengelola wisata bikin para layang. Ini melintas di Telaga Menjer. Wih, itu asik banget. Asik banget ya. Ntar kita coba deh next time. Telaga Menjer ya. Telaga Menjer. Itu tempatnya nggak jauh dari Wonosobo. Jadi sebelum ke Dieng. Nah, kemudian kami punya tempat alam yang begitu indah. Itu perkebunan teh tambi. Itu. Teh tambi itu milik Kabupaten Wonosobo ya. 50% saham milik Wonosobo, sebagian swasta. Dan itu hamparan sepanjang jalan itu perkebunan teh tambi. Ternyata kita coba pelajari, banyak anak-anak kita justru senang main di perkebunan itu. Untuk tempat selfie juga bagus ya. Nah, alhamdulillah kami telah bangun jalan yang menghubungkan dari Candi Hasan ke Seneng. Jalannya udah lebar dan di situ ada Gunung Cilik. Nah, ini tambahan lagi nih. Ada Gunung Cilik ya. Gunung Cilik. Jadi mak-mak kita kalau mau naik ke Sikunir itu biasanya agak tinggi. Karena butuh waktu 45 menit. Menaik Gunung Bismo butuh energi yang cukup ekstra ya. Nah, mak-mak kita biasa naiknya di Gunung Cilik. Itu ada di area Pagerjo. Daerah Pagerjo, dan itu naiknya nggak begitu nggak begitu menanjak banget lah ya, Pak ya. Menanjak dan butuh waktunya pendek aja. Tapi view-nya bagus banget. View-nya bagus banget. Di sini sudah banyak tempat-tempat penginapan. Ya kalau sekarang glamping lah. Nah, kalau kita lihat setiap tempat destinasi wisata ini kan sekarang sudah banyak penginapan. Pastinya juga ini akan menambah PAD bagi daerah dari Pemkab Wonosobo sendiri. Kita akan bahas terkait dengan fokus utama dari pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mengembangkan destinasi wisata ini usai jeda pariwara berikut ini. Ya saudara, Sapa Jateng masih bersama dengan Anda dan bersama dengan Bapak Bupati Wonosobo yang spesial datang ke kantor kita untuk membahas terkait dengan pesona wisata di negeri di atas awan yang ada di Wonosobo ini. Nah, Pak Afif tadi sudah dijelaskan terkait dengan destinasi wisata yang ada di Wonosobo. Meskipun ini belum semuanya ya Pak, ya ini baru inilah
Ini sekelumit lah. Sekelumit kecil Iya. dari. Nanti ngobrolnya di lokasi. Oh iya benar, Kan next kita tadi tunggu. negeri di atas awan. Awan, Nah, ya. berarti ngobrolnya nanti di Malam. Gunung Sikunir. Oh, Gunung Sikunir. Tanjakannya tinggi ya Pak ya. Nah ini kita akan bahas terkait dengan fokus dari pemerintah daerah terkait untuk mengembangkan wisata. Jadi tadi kalau Pak Afif menyatakan bahwa setiap wisata-wisata ini juga ada penginapan-penginapan. Karena harapannya kalau seperti wisatawan, satu hari itu kurang kalau di Dieng. Pasti beberapa hari untuk menikmati semua wisata yang ada di situ. Nah, ini fokus pengembangannya nanti bagaimana, kemudian strateginya untuk woro-woro ke masyarakat nih. Meskipun tanpa harus ini ya Pak ya, sudah viral di media sosial nih kalau potensi wisatanya di Wonosobo. Ini apa nih Pak? Baik, tentu dengan kita punya banyak destinasi wisata, kita tidak berhenti sampai di sini. Ya. Kita ketahui bersama-sama bahwa wisata tidak bisa lepas dari yang namanya atraksi. Ya, kebetulan kami punya banyak seni dan budaya. Okay. Kesenian tradisional kami di 265 desa dan kelurahan, hampir setiap kelurahan ada. Tidak hanya setiap kelurahan, setiap dukuh ada. Di kota setiap RW itu ada grup kesenian tradisional. Kami punya kesenian tradisional yang tari lengger khas Wonosobo. Dulu saat saya kecil, nari lengger, nari kuda kepang itu malu. Kenapa Pak? Malu. Ya, biar itu rasanya kok nari kok desa gitu kan. Tapi hari ini Kita sebagai bangga. anak-anak Wonosobo justru malu kalau tidak bisa nari kuda kepang di desa. Jadi di kampung-kampung itu luar banyak. Berarti ini bentuk nguri-nguri kebudayaan gitu ya Pak ya, melestarikan Dan kebudayaan. ini sangat punya nilai kontribusi terhadap kemajuan wisata di Kabupaten Wonosobo. Wonosobo. Sehingga kami tentu mewadahi teman-teman ini untuk bisa berkreasi, untuk bisa tampil, ya perform lah, Iya, ya benar. di tempat-tempat wisata. Nah, karena mereka butuh tempat, kita intervensi dengan kebijakan. Jadi sudah banyak yang kita lakukan. Jadi agar mereka bisa perform, kan perlu dibuatkan panggung. Panggung betul, Ya kan? stage-nya. Kalau nggak ada panggungnya, mau perform di mana? Ada? Ya, jadi kita banyak atraksi di Sikunir misalkan. Begitu orang turun dari atas, turun, kemudian kita sudah suguhi mereka dengan kesenian tradisional. Turun di Kalianget. Ada lagi. Sama juga kita suguhi dengan kesenian tradisional. Bahkan wisatawan turun dari mobil di gerbang Mandala Wisata pagi, Sambutannya itu pun langsung sudah kita kesenian. sambut dengan kesenian tradisional. Oke. Kami sudah punya ada 1.000 lebih penari lengger yang mahir-mahir, yang memang dididik dan sudah layak untuk kita. Saya sudah perintahkan Kadispora, semua anak-anak kita di sekolah harus diajari tari lengger. Oke. Jadi saat dia keluar, apa yang kau kenal dengan Wonosobo? Dieng. Tari. Oh, tari. Tari apa? Lengger. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Jadi itu. Kemudian yang kedua amenitas, nggak bisa dipungkiri bahwa setiap hari Sabtu dan Minggu arah ke Dieng pasti Full. macet. Padahal jalan sudah dilibarkan oleh Pemprov. Sudah dilibarkan. Ini masih macet. Kenapa macet hari ini? Karena masyarakat memanfaatkan banyak investor lokal, pemerhati seni dan budaya, pemerhati wisata, ya, memanfaatkan keindahan alam menuju Dieng. Oke, Jadi hampar sepanjang jalan mulai dari Garung sampai ke Dieng, ini banyak berdiri apa? Ada hotel, penginapan, kemudian homestay, dan lain sebagainya, dan juga ada destinasi wisata yang tempat-tempat wisata yang dibuat oleh masyarakat hanya untuk tempat selfie. Iya, tempat-tempat itu dia, selfie. betul-betul. Ya, ada Instagramable lagi batu ya. angkruk, ada watu angkruk, ya. Itu hanya tempat selfie, tapi memang indah sekali. Indah, Jadi, betul. nah, karena banyaknya orang pengunjung yang keluar masuk, sehingga menimbulkan ada titik kemacetan di sana sini. Sehingga tentu jalan Solusinya menjadi apa nih, Pak? prioritas. Tahun Ya. kemarin kami alhamdulillah dapat anggaran dari pusat
untuk memperbaiki sarana prasarana jalan, untuk memperbaiki apa namanya pasar untuk kios-kios untuk jualan UMKM-nya juga ya, Pak ya. Itu kan juga produk mendongkrak lokal, ekonomi ya. Biasanya wisatawan kan begitu datang Iya, lokasi bawa oleh-oleh. mau bawa oleh-oleh, mau karika, Iya. kemudian purwacengnya ya, dan Oke. lain-lainnya kita juga perbaiki sehingga para wisatawan harus kita manjakan ya. Selain kita dorong tempat-tempat penginapan yang representatif, yang bagus, yang nyaman, jangan sampai apa namanya membuat wisatawan pengunjung kecewa ya, ini Pak ya. kecewa. Oke. Sehingga kami juga kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Banjarnegara karena dia ini milik bersama, yang milik Wonosobo, Ya, yang milik Banjarnegara. Banjarnegara punya event DJF ya, Iya, itu yang udah memantik wisatawan tradisi, ya. dari seluruh bahkan mendunia lah, tidak Indonesia lokal tapi sudah mendunia. Nah, kita punya Dieng, kita kelola bersama-sama menjadi satu tempat yang destinasi yang memantik. memukau ini ya, Iya, Pak ya. Oke. sehingga inovasi terus kita lakukan, berbagai macam terobosan-terobosan harus kita lakukan sehingga orang setiap tahun datang ke Dieng selalu ada sesuatu yang berbeda. Iya, ada cerita yang tidak pernah ada habisnya kalau di Dieng. Seperti itu kan, Pak ya? Ya, harapannya begitu. Pak Afif, ada pesan buat pemirsa sekalian. Saya Afif Rosayat, Bupati Wonosobo, mengajak pada pemirsa untuk datang ke Wonosobo, kabupaten yang dianugerahi penuh dan banyak aroma alam yang begitu indah dan menarik sekali. Kalau datang ke Dieng, tidak hanya cukup ke Dieng, pasti harus naik ke Sikunir. Habis dari Sikunir harus turun ke Telaga Menjer, harus mandi di Taman Rekreasi Kalianget dan lain sebagainya. Silahkan kalian datang ke Wonosobo, nikmati keindahan alam Kabupaten Wonosobo yang begitu sejuk, bukan dingin lagi, tapi menyejukkan. Ya, siapapun kalian, kalau belum datang ke Wonosobo, rugi sekali. Pak, jadi ini closing statementnya Nyong DG Cah Wonosobo. Wonosobo, the soul of Java. Oke, luar biasa sekali ini. Oke, Pak Afif, matur suwun atas waktunya. Semoga perbincangan kita ini bisa menjadi inspirasi buat pemirsa sekalian. Saya Farida Amalia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya. Bapak.